wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Subiki dan Ibu Lucy Ike Meilani. Dengan saya, Leni Rafika Andriani dengan NIM akhir 071. Dan saya Diah Ayu Aprisila dengan NIM akhir 06. Dan saya Ratna Sukesi dengan NIM akhir 029. Dan saya Aulia Sinta Balkis dengan NIM akhir 025. Dan saya Pasya Madani Prasetyo dengan NIM akhir 23. Berikut penjelasan video dari tugas kami. Baik, untuk materi yang pertama yaitu uji T independen. Next. Apa sih uji tes sampel independen itu? Uji tes sampel independen atau yang sering disebut uji T dua sampel bebas atau independent sample t-test merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok independen untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara dua kelompok tersebut. Selanjutnya, di sini kami mengambil contoh kasus yaitu sebuah penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata nilai ujian fisika antara siswa yang belajar dengan menggunakan metode belajar daring dan siswa yang belajar dengan menggunakan metode belajar tatap muka. Peneliti membagi siswa secara acak menjadi dua kelompok. Satu kelompok belajar secara daring atau kelompok A, satu lagi yaitu kelompok belajar secara tatap muka atau kelompok B. Untuk data, hasil penelitian diperoleh sebagai berikut. Next. Dari hasil penelitian, diperoleh hipotesis. Hipotesis penelitian yaitu hipotesis 0 atau H0, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai ujian fisika siswa yang belajar daring dan siswa yang belajar tatap muka. Untuk hipotesis alternatif atau HT, yaitu ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai ujian fisika siswa yang belajar daring dan siswa yang belajar tatap muka. Kemudian, diperoleh juga hipotesis statistik. H0 yaitu mu A sama dengan mu B. HT yaitu mu A tidak sama dengan mu B. Uji dua pihak yaitu two-tail. Next. Untuk hasil perhitungan manual diperoleh sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan taraf signifikan. Taraf signifikan yaitu sebesar 5%. Untuk yang kedua, menentukan uji yang digunakan, uji T sampel bebas. Untuk yang ketiga, kaidah pengujian. Jika nilai T hitung positif, T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HT diterima. T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HT ditolak. Jika nilai T hitung negatif, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HT ditolak. Sedangkan min T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak dan HT diterima. Untuk tabel penolongnya yaitu bisa dilihat dari tabel berikut. Next. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu A menghitung nilai rata-rata. Kelompok 1 X bar diperoleh yaitu rata-ratanya 59,5. Untuk kelompok 2, Y barnya diperoleh hasilnya yaitu 73. Untuk yang B yaitu menentukan nilai varians. Untuk kelompok 1, untuk nilai varian ditemukan sebesar 54,36842,105. Untuk kelompok 2, untuk varian diperoleh hasilnya sebesar 94,73634,211. Untuk selanjutnya yaitu menghitung T hitung. T hitung yaitu untuk rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Hasil T hitung diperoleh min 4,9442
71145. Next. Untuk selanjutnya yaitu menghitung T-tabel. T-tabel dilakukan dengan taraf signifikan sebesar 5% atau sama dengan 0,05 karena di sini menggunakan uji dua pihak atau two tails. Jadi, nilai A yaitu dibagi 2, yaitu sebesar 0,025. Untuk derajat keuntungan diperoleh sebesar 38. Di sini rumus T-tabel sama dengan TA atau nilai signifikan dikali dengan derajat keberuntungan. Untuk T-tabelnya untuk tabel distribusi T di bawah ini bisa dilihat sebagai berikut. Next. Berikut kesimpulan hasil analisis. T hitung sama dengan min 4,944271145. T tabel sama dengan 2,02439. Dari hasil yang didapatkan, yakni T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai min 4,944271145 lebih kecil dari 2,02439. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai uji fisika siswa yang belajar daring dan siswa yang belajar tatap muka. Next. Oke, jadi langkah-langkah untuk menghitung di SPSS yaitu yang pertama, masuk ke variabel view dan masukkan variabel seperti ini. Setelah selesai, next, scroll. Lalu klik data view dan masukkan data seperti ini. Lalu scroll lagi. Lalu klik Analyze, setelah itu klik Compare Means, dan setelah itu klik Independent Sample T-Test. Scroll. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini, kolom seperti ini, yang mana hasil nilai dipindahkan pada tes variabel dan kelompok dipindahkan pada grouping variabel dan klik Define Groups. Scroll. Setelah itu akan muncul kolom seperti ini yang mana grup 1 diisi angka 1 dan grup 2 diisi angka 2. Setelah itu klik Continue dan klik OK. Scroll. Scroll. Lalu akan muncul dua output, yang mana yang pertama yaitu output grup statistik untuk kelompok A dengan jumlah 20 dan miannya 59,50 dengan standar deviasinya 7,37349 dan standar error miannya 1,54876. Sementara itu kelompok B dengan jumlah 20 dan miannya yaitu miannya 73,0000 dengan standar deviasinya 9,73329 dan standar error miannya 2,17643. Sementara itu untuk output independent sample testnya, yang mana equal variance assumption-nya yaitu frekuensinya 0,965, signifikannya 0,332, T hitungnya minus 4,944, derajat kebebasannya 38 dengan signifikan two-tailednya kurang dari 0,001. Sementara itu equal variance not assumption-nya
yaitu T hitungnya minus 4,944, derajat kebebasannya 35,405, dan signifikannya totalnya kurang dari 0,001. Untuk kesimpulannya, apabila nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05, maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian fisika siswa yang belajar daring dan siswa yang belajar tatap muka. Namun, apabila nilai signifikan totalnya lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian fisika siswa yang belajar daring dan siswa yang belajar tatap muka. Dan berdasarkan hasil coba tadi, yang mana diperoleh nilai signifikan totalnya diperoleh 0,332 lebih dari 0,05, yang mana dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian fisika siswa yang belajar daring dan siswa yang belajar tatap muka. Baik, materi yang kedua yaitu uji T kolaborasi. Selanjutnya, nah, apa sih uji T kolaborasi itu? Uji T kolaborasi adalah analisis data yang dilakukan secara deskriptif, yang penelitiannya dilakukan dengan cara mendeskripsikan pengelompokan komponen dengan analisis data yang digunakan disebut uji T berpasangan atau paired sample t-test. Uji T sampel berpasangan digunakan ketika dua kelompok yang dibandingkan saling berhubungan. Uji T sampel kolaborasi itu sendiri merupakan suatu metode statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang diteliti. Selanjutnya, baik, di sini kami mengambil contoh kasus seorang tenaga pendidik mengatakan bahwa hasil dari post-test dan pre-test sebagai berikut. Data perolehan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di samping. Seorang guru di bidang kependidikan ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai post-test dan pre-test siswanya antara sebelum dan sesudah. Selanjutnya, baik, hipotesis yang digunakan di sini yaitu hipotesis penelitian H0 sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. HA, ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Untuk hipotesis statistiknya H0 yaitu mu A sama dengan mu B. Dan untuk H1 yaitu mu A tidak sama dengan mu B. Di sini adalah uji dua pihak atau QTS. Selanjutnya, baik, sini masuk ke perhitungan manual. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis penelitian yang sudah dijelaskan tadi. Kok rusak? Baik, di sini masuk ke perhitungan manual. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1 yang telah dijelaskan sebelumnya, dan untuk hipotesis statistiknya telah dijelaskan sebelumnya juga. Untuk menentukan yang ketiga yaitu menentukan taraf. Taraf signifikan yang dipakai adalah 5%. Yang keempat yaitu menentukan uji yang digunakan, yaitu uji sampel berpasangan. Nah, untuk kaidah pengujiannya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak, atau jika minus T tabel lebih kecil dari minus T hitung, maka H0 ditolak. Dan selanjutnya, jika minus T tabel kurang dari atau sama dengan T hitung, dan T hitung kurang dari sama dengan positif T tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya yaitu membuat tabel penolong. Di sini untuk pretest kita misalkan dengan tombol X, dan untuk posttest kita lambangkan dengan huruf Y. Nah, sebelum itu kita menghitung nilai rata-rata untuk pretest dan posttest, di mana dengan rumus
X bar sama dengan sigma X per banyak data yang didapatkan hasil 69. Dan untuk rata-rata nilai post test atau Y bar dengan rumus sigma Y sama dengan banyak data didapatkan nilai 70. Setelah itu, pada tabel penolong, menghitung nilai X dikurangi X bar dengan jumlah akhir 3400 dan menghitung lagi X dikurangi Y bar dengan hasil akhir 2500 dan menghitung XY dengan hasil 120.350 dan X kuadrat dengan jumlah akhir 122.425 dan jumlah hasil Y kuadrat yaitu 125.000. Selanjutnya, menghitung nilai varians dengan rumus yang terdapat pada PowerPoint didapatkan hasil 141,66. Untuk nilai varian post test didapatkan hasil 104,16. Selanjutnya yaitu menghitung standar deviasi dengan rumus yang sudah tertera didapatkan hasil untuk nilai X atau p-test 11,9 dan untuk nilai post test atau Y didapatkan 10,2. Selanjutnya yaitu menghitung nilai korelasi dengan rumus yang sudah tertera didapatkan nilai korelasi negatif 0,1798. Selanjutnya next selanjutnya menghitung nilai korelasi dengan rumus yang sudah tertera pada PowerPoint didapatkan hasil negatif 0,1798. Next. Selanjutnya itu menghitung nilai T hitung dengan rumus yang telah tertera pada PowerPoint didapatkan nilai T hitungnya yaitu negatif 0,294. Next. Setelah itu, kita menentukan nilai T-tabel. T-tabel dengan menggunakan taraf 5% yaitu taraf dalam bidang pendidikan atau sama dengan 0,05. Maka taraf dibagi dengan 2 karena terdapat 2 kelompok dalam uji T kolaborasi ini. 0,05 dibagi dengan 2 didapatkan hasil 0,025 dengan derajat dB atau derajat kebebasan sama dengan N-2, di mana N di sini yaitu jumlah datanya, terdapat 25 data dikurangi dengan 2 sama dengan 23. Nah, dengan menggunakan tabel yang sudah tertera pada PowerPoint, jika dicari hasilnya, ditarik terus ke bawah, didapatkan hasil nilai T tabel 2,068. Selanjutnya, maka kesimpulan dari nilai T tabel dan T hitung, di mana T tabelnya yaitu negatif 0,0778 dan T tabelnya 2,06866, di mana dapat dinyatakan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, atau negatif T tabel lebih besar daripada negatif T hitung. Maka kesimpulannya adalah penelitian ini menerima hipotesis 0 atau H0 dan menolak H1, yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata sampel dan populasi antar dua sampel yang dibandingkan tadi. Baik, selanjutnya langkah-langkah perhitungan uji statistik menggunakan SPSS, yang mana kita membuka SPSS-nya, kemudian klik variable view dan masukkan variabel yang akan kita cari. Selanjutnya, klik data view dan masukkan data nilai pretest dan post-test. Akan tertampil seperti ini. Kemudian kita klik analysis, component, dan kemudian hire sample t test, yang mana tes yang akan kita gunakan adalah
kolaborasi. Selanjutnya, pindahkan data ke sebelah kanan semuanya untuk variabel pertama yakni pretest dan untuk variabel kedua adalah posttest. Selanjutnya klik OK dan akan muncul data seperti ini. Yang mana pretestnya adalah min-nya 69 dan posttestnya 70 dengan banyak data yakni 25 masing-masing. Kemudian untuk standar deviasinya adalah 11,902 untuk pretest dan untuk posttest adalah 10,266 dan untuk standar error min-nya adalah 2,380 dan untuk posttestnya 2,041. Selanjutnya untuk banyak datanya yakni 25 dengan korelasi min 0,149 dan nilai signifikannya adalah 0,366 dan diperoleh dengan standar deviasinya 17,078 dan untuk standar error minnya adalah 3,416 dengan hitung min 0,993 dengan standar derajat persen adalah 24 dan nilai signifikannya adalah 77. Selanjutnya, kesimpulannya dari data yang udah dicoba bahwa itu bisa dari tabel dan nilai signifikan lebih dari 0,05 artinya Anda menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis natif A1 yang berarti terdapat perbedaan atau efek yang signifikan. Data-data tersebut sama dengan perhitungan manual. Baik, yang selanjutnya yaitu uji ANOVA one way. Next. Konsep dasar one way statistik atau sering disebut one way analysis of ANOVA satu arah adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari dua atau lebih kelompok data yang independen. Teknik ini digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah faktor yang satu, misalnya jenis perlakuan atau kelompok, mempengaruhi variabel independen, misalnya hasil pengukuran secara signifikan. Next. Nah, di sini kita mengambil contoh kasus di mana di sini ada seorang peneliti yang memilih 3 kelas dengan 45 siswa di masing-masing kelompok yang diajarkan menggunakan salah satu dari ketiga metode pembelajaran tersebut, di mana metode A yaitu pembelajaran secara konvensional, yaitu pembelajaran tatap muka dengan pengajaran langsung dari guru. Yang metode B yaitu pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek kolaboratif di mana mereka menerapkan konsep matematika dalam situasi dunia nyata. Yang ketiga yaitu metode C di mana pembelajaran secara daring, pembelajaran yang sepenuhnya dilakukan melalui platform online dengan materi yang disampaikan melalui video, diskusi daring, dan kuis. Nah, dari masing-masing siswa dalam ketiga kelompok tersebut dicatat untuk dianalisis apakah ada perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian matematika siswa yang diajarkan menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda. Nah, di sini data memperoleh hasil penelitian sebagai berikut ya, di mana bisa dilihat pada metode A itu nilainya 80, 70, 74, 81, 90 dan seterusnya. Metode B dengan 95, 78, 81, 66 dan seterusnya. Metode C 92, 87, 84, 82, 70 dan seterusnya. Dan di bawah ini terdapat jumlah dari per metode. Next. Nah, hipotesis yang digunakan
dalam penelitian kali ini, yaitu H0 tidak terdapat perbedaan antara nilai ujian matematika siswa yang diajarkan menggunakan 3 metode, yaitu metode pembelajaran yang berbeda, pembelajaran konvensional, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran secara daring. Dan halnya terdapat perbedaan antara nilai ujian matematika siswa yang diajarkan menggunakan 3 metode yang berbeda, metode pembelajaran konvensional, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran daring. Yaitu di mana H0 sama mu1 sama dengan mu2 dan sama dengan mu3, dan HA-nya mu1 tidak sama dengan mu2 dan tidak sama dengan mu3. Next. Sekarang ke perhitungan manual. Nah, di sini sudah terdapat tabel penolong untuk data-data yang sudah dibuat tadi. Dan untuk taraf signifikannya A sama dengan 0,05 atau sebesar 5%. Di sini sudah Nah, di sini sudah ada jumlah dari keseluruhan yang tertera, jumlah standar deviasinya, dan variannya. Kita bisa menggunakan Excel untuk menentukannya. Next. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan manualnya kan. Yang pertama kita bisa mencari jumlah kuadrat totalnya, di mana sigma X kuadrat dikurangi sigma X total dibagi dengan jumlah pangkat JK-an atau jumlah kuadran antar kelompok. Nah, rumus JK-an-nya ini bisa dicari dengan sigma X1 dibagi dengan N, lalu ditambahkan lagi dengan sigma X 2 dibagi jumlah dipangkatkan 2 dan seterusnya. Dan di sini kita mendapatkan nilai sebesar 572. Selanjutnya mencari JK dalnya, yaitu jumlah kuadrat dalam kelompok. Yaitu JK dal sama dengan JK tot dikurangi JK-an sama dengan 569956,6 dikurangi 572 Selanjutnya kita mencari DKT untuk menentukan nanti F hitungnya dan F tabelnya, di mana DKT NR dikurangi 1 sama dengan 45 dikurangi 1 sama dengan 44. DKA-nya yaitu K dikurangi 1 yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Dan DKD-nya DKT dikurangi DKA sama dengan 44 dikurangi 2 yaitu 42. Selanjutnya MKA-an yaitu mean kuadran antar kelompok. MKA-an yaitu dengan rumus JK-an dibagi M
kurangi 1, di mana 572 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 286. Lalu mencari M kadal mean kuadran dalam kelompok N. M kadal dengan rumus MKN dibagi jumlah dikurangi M, di mana 5693846 dikurangi 45 dikurangi 3 dibagi 45 dikurangi 3 sama dengan 13556,77. Selanjutnya, langkah selanjutnya mencari F hitung, di mana bisa dicari dengan MKN dibagi M kadal, di mana 286 dibagi 13556,77 sama dengan 0,021. Dan untuk menarik kesimpulannya, F tabel dapat dicari dengan menggunakan F tabel 0,05 DKA sama dengan pembilang sama dengan 2, DKD sama dengan 42. Maka F tabel sama dengan FA, DKA, DKD sama dengan F 0,024 sama dengan 3,220. Langkah-langkah untuk menghitung di SPSS yaitu yang pertama, masuk ke variabel view dan masukkan variabel seperti ini. Setelah selesai, next, scroll. Lalu klik data view dan masukkan data seperti ini. Lalu scroll lagi. Lalu klik analyze, setelah itu klik compare means, dan setelah itu klik independent sample t-test. Scroll. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini, kolom seperti ini, yang mana hasil nilai dipindahkan pada tes variabel dan di kelompok dipindahkan pada grouping variabel dan klik define groups. Scroll. Setelah itu akan muncul kolom seperti ini, yang mana grup 1 diisi angka 1 dan grup 2 diisi angka 2. Setelah itu klik continue dan klik OK. Scroll. Scroll. Lalu akan muncul dua output, yang mana yang pertama yaitu output grup statistik untuk kelompok A dengan jumlah 20 dan miannya 59,50 dengan standar deviasinya 7,37349 dan standar error miannya 1,54876. Sementara itu kelompok B dengan jumlah 20 dan miannya yaitu miannya 73,0000 dengan standar deviasinya 9,73329 dan standar error miannya 2,17643. Sementara itu untuk output independent sample testnya, yang mana equal variance assumption-nya yaitu frekuensinya 0,965, signifikannya 0,332, T hitungnya minus 4,944, derajat kebebasannya 38 dengan signifikan totalnya kurang dari 0,001. Sementara itu equal variance not assumed-nya yaitu T hitungnya minus 4,944, derajat kebebasannya 35,405 dan signifikannya totalnya kurang dari 0,001.
Oke, jadi untuk kesimpulannya, apabila nilai signifikan tutelage-nya kurang dari 0,05, maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian fisika, nilai ujian fisika siswa yang belajar daring dan siswa yang belajar tatap muka. Namun, apabila nilai signifikan tutelage-nya lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian fisika siswa yang belajar daring dan siswa yang belajar tatap muka. Dan berdasarkan hasil coba tadi, yang mana diperoleh nilai signifikan tutelage-nya diperoleh 0,332 lebih dari 0,05, yang mana dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian fisika siswa yang belajar daring dan siswa yang belajar tatap muka. Baik, selanjutnya uji ANOVA 2-way. Uji ANOVA 2-way adalah uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel, yang mana analisis variasi dua jalur terdiri atas dua faktor dengan dua atau lebih level. Contohnya yang saya ambil yakni pengaruh media pembelajaran dengan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa, yang mana faktor pertama yaitu media pembelajaran dengan level media digital dan buku cetak, dan faktor kedua yaitu kemampuan awal dengan level kinestetik dan visual, dan prestasi belajar merupakan variabel terikatnya. Selanjutnya, contoh kasus yang saya ambil yakni seorang guru melakukan penelitian bertujuan mempelajari pengaruh model pembelajaran dan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa fisika, yang mana untuk keperluan tersebut diperlukan data dua kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan media pembelajaran digital dengan simbol A1 dan buku cetak A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi dua secara acak dan dibedakan menjadi dua berdasarkan gaya belajar, yaitu kinestetik yakni B1 dan visual B2. Skor prestasi belajar siswa disajikan sebagai berikut. Oke, yang pertama yakni kita melakukan perhitungan manual. Yang pertama, kita membuat tabelnya terlebih dahulu ya, seperti gambar di layar. Selanjutnya, yang pertama membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, yang mana hipotesis penelitian dengan faktor media pembelajaran. H0A, tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa fisika yang dibelajarkan dengan media pembelajaran digital dan buku cetak. H1A, ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan media pembelajaran digital atau buku cetak. Selanjutnya, hipotesis penelitian dengan faktor gaya belajar. H0B, tidak ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang menggunakan gaya belajar kinestetik dan visual. Selanjutnya, H1B adalah ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang menggunakan gaya belajar kinestetik dan visual. Selanjutnya, hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan gaya belajar, yakni H0AB, tidak ada interaksi prestasi belajar fisika antara siswa yang menggunakan gaya belajar kinestetik dan visual yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran digital atau buku cetak. H1AB, yang mana ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang menggunakan gaya belajar kinestetik dan visual yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran digital dan buku cetak. Selanjutnya, kita menentukan tabel berikut yang bagian ini. Kita menentukan yang mana N adalah banyaknya data, yang N1, N2, N3, N4. Nah, totalnya yakni ada 40 data. Untuk mainnya yakni untuk jumlahnya, untuk kinestetik yang pertama ini adalah 822, yang kedua adalah X2-nya adalah 828,
X3, sigma X3 itu 782 dan selanjutnya X4 yakni 801 dengan total 3233. Selanjutnya min-nya yaitu untuk N1 yakni 82,2, untuk yang N2 yakni 82,8. Selanjutnya untuk N3 78,2 dan N4 adalah 80,1 dengan total 323,3. Selanjutnya untuk sigma sampel yang 2 dan 4 yakni 828 dengan 801 dengan hasil total 1629. Selanjutnya untuk yang sampel 1 dan 3 yakni sigma X1 sama dengan 822 dan sigma untuk yang ketiga yakni 782 dengan total 1602. Dan untuk total kuadratnya yakni untuk yang X1 adalah 67.696 dan untuk X2 sigma X2 kuadrat yakni 68.730 dan untuk X3 kuadratnya yaitu 61.540 dan selanjutnya yaitu untuk X4 kuadratnya adalah 64.515 dengan total 262.481. Selanjutnya yakni menentukan jumlah kuadrat yakni JK untuk beberapa sumber variansi yaitu total T, yang mana antar kelompok A dengan A, antar kelompok B bagian B, antar kelompok A dan B, AB, dan error adalah E dengan simbol E. Jumlah kuadrat total JK T yakni sigma XT kuadrat yang sudah kita peroleh yakni 262.481 dikurangi dengan sigma T kuadrat dibagi banyaknya sampel T yakni 40 yang dihasilkan 1173,775. Selanjutnya untuk JKA yang mana diperoleh yakni 112,225 dengan rumus seperti di atas. Selanjutnya untuk JK kelompok B yakni dengan rumus berikut yang tertera dengan menghasilkan 15,625 dan selanjutnya untuk jumlah kuadrat antar kelompok A dan B yakni seperti rumus yang udah tertera yakni menghasilkan 1041,7. Selanjutnya yakni mencari nilai derajat kebebasan yang mana derajat kebebasan total yakni jumlahnya dikurangi dengan 1 yakni 39. Derajat kebebasan A, B yakni barisnya dikurangi 1. Untuk yang DKB itu adalah bagian kolomnya yakni dikurangi 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Untuk DKAB gabungannya yakni menjadi dikalikan yakni menghasilkan 1. Selanjutnya adalah DK totalnya DKE-nya yakni sama dengan 36. Selanjutnya untuk menentukan nilai variasi yang mana nilai variasi untuk yang data A yakni 112,225, untuk yang variasi 2B kelompok B yakni 15,625. Selanjutnya untuk gabungan antara AB adalah 4,225 dan untuk yang error adalah 30,6861111. Dan untuk selanjutnya yakni menghitung nilai F hitung yang mana F hitung A menghasilkan 3,657 dan seterusnya. F hitung B yakni menghasilkan 0,5091 dan seterusnya. Dan untuk yang AB, F hitung AB adalah 0,1376844 seterusnya. Selanjutnya kita menentukan nilai F tabel yang mana kita dapat dicari dengan menggunakan tabel F
Yang mana F tabel model pembelajaran pada model pembelajaran yakni dapatkan di mana DKA pembilang sebagai pembilang yakni 1 dan DKA error sebagai penyebut. Dengan diperoleh F tabelnya yaitu 4110 dan untuk kemampuan awal sama karena datanya juga sama ya, jadinya 4110. Selanjutnya membuat tabulasi ragam anak PA2 jalur yang mana antar kelompok A model pembelajaran JK-nya adalah jumlah kuadratnya seperti tertera dalam tabel tersebut. Yang kita peroleh kita masukkan ke dalam tabel ini. Selanjutnya kita menarik kesimpulan yang mana model pembelajaran pada F hitungnya yakni 3,657192 dan F tabelnya 4,110, yang mana F hitung lebih kecil dari F tabel, yang artinya H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan gaya belajar siswa fisika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran media digital dan buku cetak. Selanjutnya, gaya belajar yakni F hitungnya 0,09188015, yang mana F tabelnya adalah sama yakni 4,110 dengan F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa fisika antara siswa belajar dengan gaya belajar kinestetik dan visual. Selanjutnya, interaksi model pembelajaran dengan gaya belajar, yakni F hitungnya adalah 0,137 dan seterusnya, dan F tabelnya yakni 4,110, yang mana F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, artinya tidak ada interaksi prestasi belajar siswa fisika antara siswa yang belajar dengan gaya belajar kinestetik dan visual yang menggunakan model pembelajaran media digital dan buku cetak. Selanjutnya menguji SPLS pada anak W, yang mana kita masukkan datanya seperti biasa. Ini media, ada gaya dan pembelajaran. Selanjutnya diperoleh data yakni derajat BLS-nya adalah 40, signifikannya adalah 0,2, statusnya adalah 0,986 dengan derajat kebebasan 4, dengan nilai 0,885. Ini terdapat dua data, makanya nilai signifikannya itu ada. Selanjutnya untuk media pembelajaran, mana ada 20 untuk media digital dan media cetak 20 juga. Untuk data text yang mana datanya 20 dan visual juga 20. Selanjutnya untuk media di kinestetik dan visual, yang mana kinestetiknya miannya 2 dan data visual adalah 82 dengan 82,5. Ini adalah 3,5 untuk kinestetik dan untuk visual adalah 4,37. Baik, selanjutnya yakni media cetak, ya. Ini kinestetiknya 78,2, visualnya 80,10 dengan standar deviasinya adalah 6,563 dan untuk visual adalah 6,280, yang mana memiliki banyak data yakni 10 dan menghasilkan 20 totalnya. Untuk totalnya antara kinestetik yakni 80,20 dan visualnya adalah 80,45 dengan standar deviasi 5,557 dan untuk visualnya adalah 5,443 dengan banyak data yakni 40. Selanjutnya untuk hasilnya yakni untuk sum yakni jumlah modelnya adalah 132,075. Untuk bagian media pembelajarannya adalah 112,225 dan gayanya adalah 15,625. Dan untuk media hubungan antara media dan gaya belajaran adalah 4,225 dan untuk errornya adalah 1041,700 dan totalnya yakni seperti
angka berikut, dan untuk korek totalnya itu 1172,775 dengan dengan derajat kebebasan seperti data berikut. Dan untuk teh hitungnya kita peroleh untuk korek tabelnya adalah 1,521, dan untuk media pembelajaran 3.878, dan untuk gaya adalah 0,540, dan untuk antara media gaya adalah 0,146, yang mana memiliki nilai signifikan yakni 0,226 untuk korek model, dan untuk intercept adalah kurang dari 0,001, dan media pembelajaran adalah 0,057, dan untuk gaya pembelajaran adalah 0,47, dan untuk hubungan antara media gaya adalah 0,705. Selanjutnya, data-data berikut sama dengan perhitungan manual yang sudah kami uji cobakan, sehingga hubungan perbandingan antara SPSS dan manual sama. Sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.